panggung internasional, Indonesia sedang pamer dan bersolek di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Presiden Prabowo memaparkan Prabowonomics. Indonesia today offers sustainable growth with stability. Sebuah narasi kemandirian ekonomi yang ambisius. IMF memprediksi ekonomi kita tumbuh stabil di angka 5,1%. Di atas kertas, kita serasa juara Asia Tenggara. Namun hanya beberapa kilometer dari gedung birokrasi, pada tanggal 28 Januari 2026 lalu, ribuan buruh turun ke jalan. Mereka tidak bicara soal PDB, mereka bicara soal harga beras yang mencekik dan upah yang tak lagi relevan dengan biaya hidup. Ada yang retak dalam fondasi kita. Saat grafik pertumbuhan naik, grafik tabungan rakyat justru amblas. Saat menteri mengklaim investasi masuk, bursa saham kita justru menunjukkan sinyal berbahaya. Mengapa narasi sukses di tingkat elit gagal diterjemahkan ke dalam dompet rakyat? Sorotan kali ini kita mencoba membedah data real, bukan janji kampanye. Kita masuk ke kusutnya pasar modal, kebijakan moneter yang kontroversial, hingga nasib 5 juta orang yang terlempar ke jalanan sebagai mitra digital. Inilah wajah asli ekonomi Indonesia di tahun ini. Mari kita mulai dari jantung kapitalisme kita, Bursa Efek Indonesia. Di minggu terakhir Januari 2026, terjadi fenomena decoupling atau melepaskan kaitan yang menakutkan. Di saat pemerintah mengumumkan angka pertumbuhan positif, indeks harga saham gabungan atau IHSG justru turun bebas. Mengapa? Jawabannya ada pada indeks MSCI atau Morgan Stanley Capital International. MSCI adalah salah satu perusahaan penyedia indeks investasi paling berpengaruh di dunia. Mereka berbasis di New York, Amerika Serikat, dan bertindak sebagai wasit sekaligus penunjuk arah bagi investor institusi global. MSCI melakukan rebalancing besar-besaran terhadap bobot saham Indonesia. Investor global mencium resiko sistemik, terjadi pelarian modal atau capital outflow masif. Saham-saham blue chip dilepas, kapitalisasi pasar menguap triliunan rupiah dalam hitungan jam. Pasar modal bukan lagi cermin pertumbuhan, melainkan indikator ketidakpercayaan pasar global terhadap tata kelola ekonomi kita. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman pun mundur buntut dari IHSG anjlok berhari-hari ini. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Tekanan ini merambat ke nilai tukar. Meski intervensi terus dilakukan, rupiah kini berada di titik nadir, mendekati level psikologis Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Bahkan di pasar spot sempat menyentuh angka yang lebih mengkhawatirkan. Analisis para broker di Singapura dan New York menunjukkan satu titik lemah, sentimen ketidakpastian moneter. Ada kegelisahan pasar terkait isu penunjukan figur-figur yang dianggap memiliki kedekatan keluarga atau afiliasi politik dalam posisi strategis di Bank Indonesia. Sejumlah media asing turut menyoroti pengesahan pencalonan keponakan Presiden Prabowo Subianto, Thomas A.M. Jiwandono, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dalam dunia finansial, independensi Bank Sentral adalah jangkar kepercayaan. Ketika independensi ini diragukan oleh investor internasional, mata uang kita menjadi sasaran spekulasi. Akibatnya, barang impor menjadi mahal dan inflasi tersembunyi atau imported inflation mulai memakan sisa-sisa daya beli Anda. Inflasi kita terkendali di angka 2,6%. Pernyataan ini sering kita dengar dalam siaran pers pemerintah. Namun bagi jutaan keluarga di Indonesia, angka itu terasa seperti penghinaan terhadap realitas di meja makan mereka. Mengapa ada jarak yang begitu lebar antara klaim pemerintah dan isi dompet rakyat? Saldo tabungan masyarakat di bawah 100 juta rupiah terus menurun drastis. Rakyat sedang melakukan de-saving massal. Istilah halusnya menguras tabungan, istilah jujurnya bertahan hidup dengan sisa-sisa masa lalu. Pendapatan bulanan tidak lagi cukup menanggung biaya kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan yang harganya melompat pasca pandemi dan penyesuaian subsidi energi. Ini bukan karena orang enggan menabung, tapi karena mereka tidak lagi memiliki sisa uang untuk disimpan. Investigasi data pengeluaran menunjukkan bahwa pendapatan bulanan kelas menengah tidak lagi sanggup mengejar lompatan biaya hidup.
Pasca penyesuaian subsidi energi di akhir 2025, efek dominonya melumpuhkan segalanya. Harga pangan, biaya transportasi, hingga iuran kesehatan naik secara simultan. Ketika upah hanya naik tipis, terpaku pada regulasi pengupahan yang membatasi kenaikan, selisihnya diambil dari saldo tabungan. Tabungan yang seharusnya menjadi uang muka rumah atau biaya pendidikan anak, kini habis hanya untuk membayar tagihan listrik dan membeli beras. Indonesia di tahun ini mungkin belum akan pulih bersama. Kita terjebak dalam lintasan ekonomi berbentuk huruf K. Lengan ke atas K ini adalah 10% kelompok terkaya. Bagi mereka, inflasi 2,6% adalah gangguan kecil. Aset mereka, tanah di IKN, saham perusahaan tambang, nikel, dan komoditas energi justru melonjak nilainya. Kekayaan terkonsentrasi di puncak piramida, menciptakan gelembung kesejahteraan yang terisolasi dari realitas pasar becek. Lengan bawah K, inilah sisa 90% populasi. Bagi mereka, garis ekonomi sedang menungkik tajam. Ketika tabungan habis, mereka tidak berhenti belanja. Mereka berpindah ke lintah darat digital. Mereka terjepit utang pinjol dan pay later hanya untuk menambal konsumsi harian. Ini bukan sekedar masalah gaya hidup, ini adalah masalah kegagalan distribusi kesejahteraan. Ada miskonsepsi besar bahwa ledakan pinjaman online atau pinjol dan pay later dipicu oleh gaya hidup konsumtif Gen Z. Data lapangan berkata lain. Di awal tahun ini, mayoritas transaksi pay later pada platform e-commerce justru digunakan untuk pembelian barang kebutuhan pokok, sembako, pulsa, dan token listrik. Inilah wajah asli keuangan inklusif kita. Rakyat kecil yang menjaminkan masa depan mereka demi konsumsi hari ini. Utang berbunga tinggi digunakan untuk menutup lubang yang gagal ditutup oleh upah. Negara mungkin melihat angka pertumbuhan ekonomi yang stabil, tapi mereka gagal melihat bahwa di balik angka itu, fondasi finansial keluarga Indonesia sedang keropos, lapuk oleh utang, dan kehilangan harapan untuk naik kelas. Pertanyaan besar yang menghantui setiap lulusan baru dan korban PHK di tahun ini adalah, kemana perginya pekerjaan kantoran dan lowongan pabrik yang dulu menjadi tulang punggung kelas menengah? Jawabannya adalah sebuah istilah ekonomi yang menyakitkan, deindustrialisasi dini. Indonesia sedang kehilangan otot manufakturnya sebelum kita benar-benar menjadi negara maju. Sektor tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki yang dulu menyerap jutaan tenaga kerja kini berada di ruang ICU. Mereka sekarat bukan karena kurang produktif, tapi karena dihantam banjir barang impor murah yang merembes lewat celah-celah ekonomi digital yang tak bertuan. Pasar domestik kita dibanjiri produk yang harganya bahkan lebih murah daripada bahan baku lokal. Coba kita lihat bersama, menjadi perusahaan formal di Indonesia pada tahun ini adalah sebuah kemewahan yang sulit dijangkau. Ada dinding tebal bernama compliance cost atau biaya kepatuhan. Pengusaha tidak hanya berhadapan dengan pajak yang kian agresif, tetapi juga labirin birokrasi perizinan yang berbelit. Di balik meja-meja birokrasi, pungutan resmi maupun tidak resmi yang seringkali halus namun sistematis menghisap margin keuntungan perusahaan. Akibatnya modal tidak lari ke ekspansi pabrik, melainkan habis untuk menjaga kelangsungan izin. Efeknya fatal, pengusaha lebih memilih beroperasi di sektor informal. Di sana mereka tidak perlu memberikan standar perlindungan, tidak perlu membayar BPJS ketenagakerjaan secara penuh, dan bisa memutus hubungan kerja kapan saja. Inilah awal dari runtuhnya perlindungan pekerja kita. Data menunjukkan lonjakan populasi pengemudi daring yang mengerikan. Dari 2,5 juta jiwa di tahun 2022, angka ini meledak menjadi 5 juta orang. Pemerintah dan korporasi sering membungkus ini dengan narasi manis, ekonomi kreatif, atau kebebasan bekerja. Namun analisis data kami menunjukkan realitas yang berbeda. Jalan raya telah menjadi penampungan raksasa bagi mereka yang tidak lagi punya pilihan. Aspal adalah pabrik baru mereka dan aplikasi adalah mandornya. Inilah yang oleh para sosiolog ekonom disebut sebagai perbudakan digital. Para pekerja ini tidak lagi diperintah oleh manusia, melainkan oleh algoritma yang dingin dan tak terlihat. Mereka bekerja 14 hingga 16 jam sehari, menembus polusi dan resiko kecelakaan demi mengejar target bonus yang terus berubah dan semakin sulit dicapai. Mereka tidak memiliki jaminan kesehatan yang layak dari perusahaan, tidak ada pesangon saat akun mereka diputus sepihak, dan sama sekali tidak ada harapan dari uang pensiun.
Negara membiarkan status mitra menjadi tameng hukum bagi perusahaan platform. Status ini adalah celah eksploitasi massal yang sempurna. Di satu sisi, perusahaan platform memiliki nilai kapitalisasi pasar miliaran dolar di bursa efek, dipuja sebagai simbol kemajuan teknologi. Namun di sisi lain, mitra mereka, manusia-manusia yang menjalankan roda bisnis tersebut, harus berhutang ke pinjol hanya untuk membeli bensin atau sekedar mengganti ban motor yang sudah botak. Status mitra ini adalah ironi terbesar. Pekerja menanggung seluruh resiko operasional, sementara korporasi memanen seluruh keuntungan modal. Ini bukan sekedar masalah lapangan kerja, ini adalah kegagalan negara dalam mendefinisikan ulang perlindungan manusia di era digital. Kita sampai pada pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa negara sebesar Indonesia dengan sumber daya melimpah tidak bisa memiliki kebijakan ekonomi yang lebih efisien? Mengapa kita selalu kalah bersaing dengan tetangga di Asia Tenggara? Jawabannya tidak ditemukan di buku teks ekonomi, melainkan di dalam ruang-ruang negosiasi politik kita. Inilah harga yang harus dibayar untuk sebuah stabilitas semu yang dibangun di atas koalisi gemuk Prabowo Gibran. Sebuah koalisi besar yang melahirkan beban inefisiensi sistemik. Dalam sistem pemerintahan tahun ini, kementerian bukan sekedar pelaksana kebijakan, melainkan benteng logistik partai, posisi strategis di badan usaha milik negara, dan kementerian yang mengatur hajat hidup orang banyak seperti pangan dan energi seringkali menjadi komoditas barter politik. Data kami menunjukkan pola yang berulang ketika sebuah posisi yang seharusnya diisi oleh teknokrat profesional justru diberikan kepada representasi partai sebagai bentuk balas budi. Maka loyalitas politik resmi mengalahkan kompetensi profesional. Akibatnya, pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada efisiensi ekonomi, melainkan pada bagaimana menjaga keseimbangan syahwat politik anggota koalisi. Mari kita bedah piring makan Anda. Mengapa harga beras kita konsisten lebih mahal 30 hingga 40% dibandingkan Thailand atau Vietnam? Apakah petani kita malas? Tidak. Apakah tanah kita tidak subur? Jelas tidak. Jawabannya ada pada rantai pemburu rente yang menggurita di sektor impor dan distribusi. Birokrasi impor pangan menjadi celah gelap yang menguntungkan segelintir elit. Aturan kuota dan penunjukan importir seringkali dibuat bukan untuk melindungi kedaulatan pangan atau nasib petani di sawah, melainkan untuk menjaga logistik politik koalisi. Ini adalah bentuk subsidi terselubung dari kantong rakyat kecil kepada mesin politik partai. Setiap selisih harga beras yang Anda bayar adalah pajak politik yang tidak pernah tertulis di kwitansi resmi. Inilah inti dari ekonomi biaya tinggi. Inefisiensi ini memiliki efek jangka panjang yang lebih merusak ketidakpastian hukum. Investor global di sektor industri berat seperti otomotif atau manufaktur teknologi tinggi membutuhkan kepastian jangka panjang, setidaknya 10 hingga 20 tahun. Namun di Indonesia, hukum dan kebijakan seringkali bersifat transaksional. Aturan bisa berubah dalam semalam tergantung siapa yang sedang memimpin kementerian atau bagaimana arah angin dalam koalisi gemuk tersebut. Investor melihat Indonesia bukan sebagai medan kompetisi yang adil, melainkan sebagai labirin birokrasi di mana akses politik lebih penting daripada inovasi produk. Hasilnya, modal besar yang bisa menciptakan lapangan kerja permanen lebih memilih Vietnam atau Thailand yang menawarkan kepastian regulasi, sementara Indonesia hanya mendapatkan investasi panas di lantai bursa yang bisa lari kapan saja saat mencium bau krisis. Bagi Anda yang lulus kuliah tahun ini, ijazah kini hanyalah tiket masuk ke arena yang sangat kompetitif. Muncul skill gap yang lebih lebar antara apa yang diajarkan di kampus dengan kebutuhan AI-driven industry. Program magang nasional yang digagas pemerintah saat ini adalah upaya darurat. Namun tanpa sertifikasi standar global seperti sistem Jerman, magang ini berisiko hanya menjadi sumber tenaga kerja murah untuk perusahaan besar tanpa kepastian serapan kerja permanen. Kesimpulannya, Indonesia tahun ini adalah tahun ujian kredibilitas. Makro kita kuat di atas panggung dunia, tapi fondasi mikro kita sedang rapuh. Pertumbuhan 5,1% hanyalah angka mati jika tidak dibarengi dengan keadilan distribusi. Jika pemerintah tidak berani memangkas biaya politik, menjaga independensi lembaga moneter, dan memberikan perlindungan nyata bagi pekerja digital, kita hanya akan jalan di tempat. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang membuat rakyatnya berani menabung untuk masa depan, bukan ekonomi yang memaksa rakyatnya menguras tabungan untuk sekedar makan hari ini.